Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa sehat dan tetap semangat belajar bersama Bu Juli. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tata surya. Tapi sebelumnya kalian lihat video ilustrasi tata surya berikut ya. Dengan melihat video ilustrasi tadi, kita dapat melihat di langit terdapat miliaran bintang yang membentuk galaksi, dan matahari adalah salah satu dari bintang yang ada pada galaksi Bima Sakti. Dan matahari itu merupakan salah satu bintang dalam sistem tata surya yang sekarang kita tempati.
Agar lebih tahu apa saja yang ada dalam sistem tata surya, mari kita ikuti pembelajaran berikut. Sebelumnya kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, Bu Yuli harap kalian dapat menyebutkan anggota tata surya, kemudian kalian dapat mendeskripsikan anggota dari tata surya, dan yang ketiga, kalian dapat membedakan anggota planet dalam dan planet luar. Untuk yang pertama kita bahas tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, asteroid, komet, serta meteoroid yang mengelilingi matahari. Dan anggota tadi tata surya ini terdiri dari matahari sebagai pusat tata surya, kemudian ada planet yang mengelilingi matahari, kemudian ada asteroid ya, asteroid ini ya, kemudian ada satelit yang mengelilingi planet dan berputar dengan planet mengelilingi matahari, kemudian ada meteoroid dan juga ada komet. Untuk yang pertama kita bahas adalah matahari. Ini adalah matahari yang tiap hari bisa kita lihat ya. Matahari adalah benda langit yang sangat besar dengan diameter 1,4 juta kilometer dan dengan gravitasinya membuat planet-planet dapat mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing. Matahari merupakan bola gas raksasa yang disebut juga sebagai bintang. Dia disebut sebagai bintang karena matahari dapat memancarkan cahaya sendiri. Cahaya matahari ini berasal dari reaksi gas-gas yang ada di dalam inti matahari. Untuk yang kedua, kita bahas mengenai planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, dan anggota planet ini terdiri dari 8 ya, dan biasa Bu Yuli singkat seperti ini biar dapat mempermudah kalian, yaitu Mervet, Maju, Saunep ya. Planet-planet ini mengelilingi matahari, dan planet ini terdiri dari, dan planet yang paling dekat dengan matahari adalah planet Merkurius ya. Planet yang kedua ada Venus, planet yang ketiga adalah Bumi, planet keempat Mars, dan planet yang kelima adalah Jupiter, planet keenam adalah Saturnus, planet ketujuh adalah Uranus, dan planet yang terjauh dari matahari adalah Neptunus. Oke, sekarang kita lihat karakteristik dari masing-masing planet-planet tersebut ya. Untuk yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius ini mempunyai ciri-ciri, yaitu planet tersebut adalah planet yang terdekat dengan matahari. Diameternya adalah 4.875 km. Dia mempunyai periode revolusi 87,97 hari. Yang kedua adalah Venus. Venus ini disebut juga dengan bintang fajar atau bintang kejora karena dia mempunyai warna yang sangat terang dan mengkilap. Dan planet ini planet terpanas ya. Diameternya bisa kalian lihat di situ ya. Kemudian selanjutnya adalah Bumi. Bumi ini disebut juga dengan planet biru karena di atas bumi ini terdapat banyak sekali air sebagai sumber kehidupan. Diameter bumi ini hampir sama dengan Venus, sehingga Venus dan bumi ini disebut juga sebagai planet kembar ya. Menyusul kemudian planet keempat adalah Mars. Mars ini disebut juga dengan planet merah ya. Merah kenapa? Itu karena pada Mars ini kering dan tertutup oleh debu merah sehingga warnanya berwarna merah. Oke, selanjutnya adalah karakteristik 4 planet yang lain, yaitu yang kelima adalah planet Jupiter. Jupiter ini disebut sebagai planet terbesar dalam sistem tata surya kita. Kemudian Saturnus ini adalah planet kedua terbesar dalam tata surya kita. Saturnus ini memiliki banyak cincin ya. Kemudian yang ketujuh adalah Uranus. Uranus ini adalah planet yang sangat jauh dari matahari dan menempati urutan ketujuh ya. Kemudian planet
Yang kedelapan adalah Neptunus. Ini sebagai planet terluar dalam sistem tata surya. Ya, dari planet-planet tersebut kita dapat mengelompokkan planet menjadi dua, yaitu bumi sebagai pembatas dan yang kedua asteroid sebagai pembatas. Yang pertama, bumi sebagai pembatas. Planet itu dibagi menjadi dua. Ada planet inferior dan ada planet superior. Disebut planet inferior apabila planet itu berada di dalam orbit bumi. Jadi pembatasnya ini adalah bumi ya. Apabila planet tersebut orbitnya ada di dalam bumi, berada di dalam orbit bumi, maka disebut planet inferior. Dan planet inferior ini ada Merkurius dan Venus. Planet yang kedua adalah planet superior, yaitu planet yang orbitnya di luar bumi ya, yaitu ada planet Jupiter, ada Saturnus, Neptunus dan Uranus. Oke. Kemudian pengelompokan planet berdasarkan asteroid sebagai pembatas. Ini juga dibagi menjadi dua. Ada planet dalam dan planet luar. Ya, ini adalah asteroid ya. Asteroid ini sebagai pembatasnya. Kalau tadi bumi, sekarang asteroid. Dinamakan planet dalam apabila orbitnya di dalam orbit di dalamnya asteroid. Ya, ini terdiri dari apa saja? Merkurius, Venus, Bumi dan Mars. Kemudian planet luar apabila planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid. Asteroid ini ada di luarnya, itu berarti yang termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Ya. Yang ketiga, asteroid. Asteroid adalah benda-benda luar angkasa kecil yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Ini ada planet-planet kecil, ada benda luar angkasa kecil yang orbitnya ada di antara Mars dan Jupiter. Ini adalah asteroid ya. Asteroid ini disusun oleh besi dan nikel. Ya, bahan dasar dari asteroid adalah besi dan nikel. Diperkirakan asteroid ini berasal dari satu planet ya, yang pecah, dan pecahannya ini berceceran pada sepanjang orbitnya, bekas orbitnya dulu. Oke. Kemudian yang keempat, satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengorbit planet dan mengiringi planet di dalam mengorbit matahari ya. Satelit ini ada dua ya anak-anak, ada satelit alami dan ada satelit buatan. Satelit alami itu dinamakan dengan bulan. Ini ada matahari, kemudian ada planet yang mengiringi matahari, dan pada planet ini terdapat juga satelit yang mengelilingi planet dan bersama-sama dengan planet mengelilingi matahari. Dan ada satelit buatan, yaitu ini biasanya dibuat oleh manusia dan digunakan untuk sarana komunikasi. Ya. Yang kelima adalah meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda langit kecil yang mengelilingi matahari dan terdapat di ruang antar planet. Oke, meteorit ini terbagi menjadi dua, yaitu ada meteor dan ada meteorit ya. Bedanya, kalau meteor adalah meteorit yang jatuh dan habis terbakar karena bergesekan dengan atmosfer bumi, itu ya. Jika meteorit ini sampai ke atmosfer bumi dan bergesekan serta habis, maka disebut dengan meteor. Dan apabila meteorit ini yang bergesekan kemudian tidak habis sehingga masuk ke dalam bumi, maka sehingga menghasilkan ledakan di atas bumi, maka meteorit tersebut dinamakan dengan meteorit. Nah, ini adalah gambar dari meteorit yang jatuh ke bumi dan membentuk kawah. Ya, ini dinamakan kawah Hawaii ya, karena tempatnya yang di Hawaii. Meteor juga dinamakan dengan bintang jatuh atau bintang beralih. Dan yang keenam,
adalah komet. Komet merupakan benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Komet juga dikenal dengan nama bintang berekor ya. Nah, ekor komet ini selalu menjauhi matahari. Ini adalah orbit komet ya. Dia mengorbit dengan lintasan yang sangat lonjong ya. Dan komet ini terdiri dari, ini ada inti komet, kemudian ada koma, kemudian di sekitar inti ini ada awan hidrogen ya. Karena ini terdiri dari gas dan debu, karena adanya panas dari matahari, maka gas-gas tersebut akan membentuk ekor ya, dimana ekor komet ini selalu menjauhi matahari. Oke ya, bisa dimengerti ya anak-anak. Oke, semoga yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan dari Bu Yuli, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.